Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Farid Wahyu Prabowo dengan NIM 112 mahasiswa agribisnis kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yaitu terkait dengan preferensi mahasiswa terhadap minuman berenergi dengan analisis conjoint. Dibuatnya tugas ini yaitu untuk memenuhi tugas UTS yaitu mata kuliah metode kuantitatif 2. Langsung saja pendahuluan yang pertama yaitu alasan saya memilih produk ini yaitu karena minuman berenergi merupakan salah satu jenis minuman yang sering dikonsumsi mahasiswa terutama saat pergi ke kafe. Minuman berenergi juga memiliki banyak kandungan di dalamnya yang dapat menghilangkan dahaga, memberikan rasa segar sekaligus meningkatkan semangat. Nah, tujuan dari analisis ini yaitu untuk mengetahui preferensi atau kesukaan mahasiswa terhadap minuman berenergi melalui beberapa atribut yaitu varian, harga, kandungan gula, dan merek. Nah, adapun manfaat dari penelitian ini yaitu dapat membantu pemilik kafe atau penjual ataupun toko kelontong yang menjual minuman seperti ini itu dapat menentukan mana minuman yang disukai oleh mahasiswa sehingga dapat membantu penjualannya. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode analisis conjoint di mana saya memperoleh responden menggunakan kuesioner sebagai medianya. Responden merupakan mahasiswa yang berasal dari berbagai universitas dan pernah meminum minuman berenergi ini dengan link yang sudah saya sertakan di PowerPoint. Selanjutnya yaitu terdapat langkah-langkah analisis conjoint. Nah, yang pertama yaitu menentukan atribut dan level serta membuat stimuli. Di sini saya menentukan 4 atribut yaitu varian, harga, merek, dan kandungan gula. Di mana atribut varian terdapat 3 level yaitu varian ginseng, varian anggur, dan varian mangga. Untuk atribut harga terdapat pula 3 level yaitu harga kurang dari Rp2.000 per saset, harga lebih dari Rp2.000 per saset, dan harga sama dengan Rp2.000 per saset. Untuk atribut merek terdapat 2 level yaitu Extra Joss dan Kuku Bima. Dan untuk atribut kandungan gula terdapat 3 level yaitu kandungan gula rendah, kandungan gula sedang, dan kandungan gula tinggi. Untuk stimuli sendiri seperti yang sudah tertera di dalam PowerPoint ini. Nah, selanjutnya yaitu mengumpulkan sampel dari pendapat para responden. Nah, sampel di sini yang saya gunakan yaitu terdapat sebanyak 26 sampel. Sampel ini didapat dari penilaian responden terhadap minuman berenergi yang menggunakan kuesioner. Penilaian ini menggunakan skala Likert yaitu angka 1 yang berarti sangat tidak setuju, angka 2 tidak setuju, angka 3 netral, angka 4 setuju, dan angka 5 sangat setuju. Langkah selanjutnya yaitu mengolah hasil skor atau hasil data yang didapat dari penilaian responden dengan analisis conjoint dan menggunakan software SPSS. Yang berikutnya itu menginterpretasi hasil analisis conjoint menggunakan SPSS. Nah, selanjutnya itu terdapat hasil dan pembahasan. Nah, gambar di samping ini merupakan data sampel yang dihasilkan dari penyebaran kuesioner dan telah diisi oleh responden. Responden mengisi sebanyak 9 pertanyaan yang mewakili 9 stimuli yang telah dibuat. Berikutnya yaitu interpretasi. Setelah melakukan uji menggunakan SPSS, terdapat beberapa hasil. Yang pertama yaitu menghasilkan nilai utilitas.
Nah, berdasarkan tabel utilitas di samping diperoleh informasi sebagai berikut, yaitu nilai utilitas level tertinggi dari atribut varian, yakni varian mangga dengan nilai utilitas yaitu 0,081. Yang selanjutnya yaitu nilai utilitas level tertinggi dari atribut harga, yakni sama dengan 2000 per saset dengan nilai utilitas 0,081. Yang ketiga, nilai utilitas level tertinggi dari atribut merek yaitu kuku Bima dengan nilai utilitas yaitu 0,006. Yang keempat yaitu nilai utilitas level tertinggi dari atribut kandungan gula yakni kandungan gula rendah dengan nilai 0,338. Dari interpretasi ini dapat dilihat bahwa kombinasi paling disukai oleh mahasiswa yaitu varian mangga dengan harga Rp2.000 per saset dengan merek kuku Bima dan kandungan gula rendah. Berikutnya yaitu terdapat pula hasil yang didapat setelah melakukan analisis menggunakan SPSS yaitu important value atau nilai kepentingan. Berdasarkan tabel di samping, dapat dilihat bahwa mahasiswa memilih minuman berenergi yaitu berdasarkan kepentingan atau lebih mementingkan kandungan gula. Dengan tingkat kepentingan relatifnya yaitu bernilai 48,844. Yang kedua yaitu mahasiswa memilih minuman berenergi dengan mementingkan harga dengan tingkat kepentingan relatifnya bernilai 20,339. Yang ketiga yaitu berdasarkan varian dengan nilai kepentingan relatifnya yaitu 20,235. Dan keempat yaitu memilih dengan mementingkan merek yang nilainya 10,582. Jadi mahasiswa dalam memilih minuman berenergi itu lebih mementingkan kandungan gula dibandingkan yang lainnya. Seperti merek, mereka tidak terlalu memperhatikan merek dan lebih memperhatikan kandungan gula. Berikutnya itu didapat juga hasil nilai korelasi. Berdasarkan tabel di samping, dapat dilihat tingkat keakuratan model analisis conjoint dengan uji Pearson dan uji Kendall. Pada tabel di samping diperoleh nilai uji Pearson yaitu sebesar 0,985 atau sekitar 98,5% dan nilai Kendall yaitu sebesar 0,857 atau sekitar 85,7%. Dan nilai signifikansi dari uji ini yaitu dari uji Pearson adalah 0,000 dan uji Kendall yaitu 0,001 yang kurang dari 0,05 yang berarti uji ini yaitu signifikan atau penggunaan model analisis conjoint ini dapat dikatakan signifikan. Berikutnya yaitu kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil yang didapat, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa lebih menyukai kombinasi atribut dari minuman berenergi dengan varian mangga harga Rp2.000 per saset, merek kuku Bima dan kandungan gula rendah. Selain itu, mahasiswa juga memilih minuman berenergi ini berdasarkan kandungan gula. Nah, untuk saran sendiri yaitu untuk dapat mengetahui apakah kuesioner ini layak atau tidak, yaitu dapat dilakukan uji validitas dan reliabilitas terlebih dahulu agar dapat diketahui kelayakannya dan kuesioner atau uji ini bisa digunakan lebih lanjut. Untuk saran berikutnya yaitu ditujukan untuk para penjual minuman berenergi agar dapat menjual minuman seperti yang diinginkan oleh mahasiswa atau seperti kesukaan mahasiswa agar dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi